sudah ada prarekonstruksi. Ya, jadi rekan-rekan sekalian perlu saya jelaskan bahwasanya kita masih mendalami keterangan tersangka supaya kita bisa mendapatkan bukti atau gambaran yang jelas tentang peristiwa pembunuhan. Tadi malam saya sempat ke TKP dengan membawa satu tersangka MR. Nah, kita langsung lakukan praktek ya di situ, bagaimana selama ini peristiwa terjadi. Dan kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup jelas bagaimana kejadian itu. Kemudian juga kita semalam ada mengamankan satu barang bukti yang memang masih tertinggal, yang digunakan oleh MR untuk membersihkan darah di lantai, yaitu satu buah ember warna biru yang kita dapatkan di TKP. Kalau untuk golok sendiri udah sementara kita masih lakukan pencarian dulu dengan melakukan interogasi terhadap tersangka. Mungkin dalam waktu dekat juga kita akan lakukan pemeriksaan kembali TKP, kemudian kita lakukan olah TKP ulang. Untuk rekonstruksi belum ya. Semalam kita baru melengkapi keterangan tersangka supaya kita bisa mendapatkan gambaran-gambaran peristiwa yang jelas. Apa saja yang dijelaskan oleh MR dan banyak ya, nanti kita akan jelaskan lebih rincinya pada saat nanti kita lakukan prarekonstruksi. Kita akan jelaskan semuanya. Kalau untuk motif udah ada? Kalau untuk motif nanti kita lagi mendalami dulu para tersangka. Pak Dir, kalau ember yang biru itu baru dibawa pas kemarin malam? Iya, tadi malam. Tadi malam baru kita dapatkan itu, dan memang itu digunakan oleh tersangka untuk membersihkan bekas darah yang ada di lantai. Jadi selama 2 tahun tersimpan di sana? Masih di sana. Kabarnya karena uang yayasan itu untuk motif pembunuhannya, apakah benar? Belum, nanti kita masih dalami dulu masalah itu. Kalau soal alibi, ini kan kemarin juga salah satu tersangka membantah. Terus pas kemarin itu alibinya gimana Pak? Ya tidak masalah membantah, kan nanti ada bukti-bukti lain yang mendukung untuk menguatkan dia sebagai tersangka. Kalau bercak darah kan dari awal juga kan sudah menjadi sudah diketahui, kemudian kenapa baru sekarang menjadi penguat bahwa si Yosep ini terlibat gitu? Jadi makanya kita bawa tersangka ke sana supaya kita mendapatkan gambaran jelas ya, di mana peristiwanya, di mana dia melakukan pembunuhan dan sebagainya. Kita urut dari awal sampai akhir, dan itu nanti kita bisa mendapatkan bukti-bukti baru di situ. Kemudian kata pengacara itu ada yayasan juga motifnya harta. Nah, memang di situ ada yayasan, tapi kita belum mendapatkan keterangan terkait motif. Nanti kalau sudah ada motif nanti kita sampaikan pada. Tapi persoalan yayasan juga akan didalami begitu ya. Pasti kita akan dalami. Apapun yang ada di sana pasti kita dalami. Dan itu kan 3 orang yang sekarang tidak ditahan itu, apakah saat berdasarkan keterangan MR itu pas kejadian ada juga atau hanya Yosep saja? Menurut keterangan MR mereka ada di TKP. Oh, 3 orang itu ada di TKP. Sekarang masih kita gali untuk peran masing-masing. Nanti kalau sudah dapat keterangan yang lebih lengkap lagi, tidak menutup kemungkinan kita akan tahan lagi mereka. kenapa nggak ditahan? Nah, nanti ini masih pertimbangan penyidik ya. Kalau JC itu sudah ada jawaban dari LPSK dan terkait JC kita masih menunggu jawaban dari LPSK. Memang dari kuasa hukumnya sudah menyampaikan terkait permohonan JC kepada LPSK, namun nanti tentu perlu proses dan ada persyaratan, ada asesmen segala macam nanti akan mereka lakukan pada tersangka. Dan ini kan Danu kan kata kuasa hukum Yosep dan yang 3 orang ini mereka tidak mengenal dengan Danu. Nah, sempat dipertemukan nggak? Nanti kita akan pertemukan. Ya. Terus nanti kita akan konfrontir semuanya. Dan kalau yang mengeksekusi siapa dan Kenapa? rencananya apa? Belum, nanti makanya besok kita baru akan lakukan pengamanan TKP lagi. polis lain begitu ya. Besok kita akan berikan. Tapi setelah dibuka polis lain itu ada aktivitas atau tidak ada? Sejauh ini TKP masih asli. Masih ada bercak darah, masih seperti itu kondisinya. Siap. Pak, kalau untuk dengan keterangan Danu dan ketika di lapangan itu konsisten nggak Pak ketika di kantor dan di lapangan? Tadi malam konsisten. Memang ada beberapa keterangan kemarin yang masih dia ingat-ingat. Tapi semalam begitu kita bawa ke TKP sudah konsisten. Jadi benar ya dia itu ada di situ dan disuruh mengambil golok oleh pelaku. Kalau yang itu Jadi TKP ada tersangka semua. Ada semuanya. Dan pelaku lain yang membenturkan kepala Amalia itu siapa nih?
Itu salah satu dari 3 itu ya. Apakah M gitu atau A? Kalau yang pakai golok siapa itu dan yang baca itu? Pada saat yang pertama Danu tidak melihat sampai golok, hanya menyerahkan saja. Ya. Dan itu yang 3 ini tidak ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti atau yang Tidak, semacamnya. tidak ada kekhawatirannya. Tidak kekhawatiran mau lari atau apa, tidak. Siap. Dan yayasan itu masih beraktivitas selama yayasan sejauh ini secara operasional masih. Cuman ya rekan-rekan silakan lihat sendiri di sekolah sana kan apakah masih ada praktek belajar mengajar atau tidak, yaitu rekan-rekan bisa melihat sendiri di sana. Pak, terkait dengan petugas yang berjaga di TKP saat ini ada berapa dari mereka gimana? Petugas kita di sana banyak menjaga TKP ya. Baik dari Polres maupun dari Polda, kita juga sudah menjaga TKP dan kita juga menjaga keluarga dan keamanan. Kira itu ya.